Saya bacakan perkataan Al-Khattabi agar kita waspada. Udah ngaji lama-lama ya. Kata dia, "Inni musika ya talibal ilmi." Sungguhnya aku berwasiat kepada engkau hai penuntut ilmu. Bi ikhlasin niyyati fi talabihi. Hendaknya kau ikhlas dalam menuntut ilmu. Hati-hati, menuntut ilmu harus ikhlas. Dekat-dekat ustaz harus apa? Ikhlas. Jadi panitia pengajian harus apa? Ikhlas. Jadi donatur harus ikhlas. Jadi dai apalagi harus apa? Ikhlas. Menuntut ilmu harus ikhlas. Jika tidak, efeknya buruk. Efeknya buruk. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid? Fa kullu ilmin wa amalin la yazidu al-iman wal yaqin quwwatan famadkhul. Setiap ilmu dan amal, kata dia pertama ilmu dan amal. Setiap ilmu dan amal yang tidak menambah kekuatan dalam iman dan keyakinan, imanmu tidak bertambah, yakinmu tidak bertambah, famadkhul, pasti ilmu dan amalmu terkontaminasi. Ada yang enggak beres. Niatmu ada yang enggak beres. Kau belajarnya asal-asalan, kau belajar tidak ikhlas. Kau hanya ikut-ikutan. Famadkhul. Kemudian dia berkata, wa kullu ilmin la yufidu amalan famadkhul. Setiap ilmu yang tidak membuahkan amal, berarti ilmu tersebut terkontaminasi, kata Ibnu Qayyim. Maka ini poin yang paling penting, seorang belajar dengan niat karena Allah. Kenyataan membuktikan ada orang punya ilmu tapi semakin sombong, semakin angkuh, semakin merendahkan yang lain, hilang adabnya. Ada tidak? Ada. Lihat orang merendahkan, bisa ngajar apa dia? Lulusan apa dia? Sombong. Sombong. Dan di antara hal yang buat orang cepat sombong ilmu. Ketika tidak dituntut dengan niat yang benar. Ilmu yang dia miliki hanya bikin perpecahan di mana-mana. Orang ribut sana, ribut sini, ribut. Tidak. Ilmunya enggak beres. Oleh karenanya hati-hati, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, "Inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyyah." Aku wasiatkan kepada engkau hai penuntut ilmu untuk mengikhlaskan agar kita hijrah yang benar. Dekat semakin dekat. Kita ini tambah umur harus dekat dengan Allah. Harus ada perubahan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Omongan kita semakin terarah. Tontonan kita semakin terarah, waktu kita semakin berharga, semakin sayang sama pasangan. Wanita yang sudah ngaji harus lebih hormat kepada suami, suami lebih sayang kepada istri, perhatian sama anak-anak. Tahu dunia cuma sebentar, harus ada perubahan. Ini udah ngaji 5 tahun, 10 tahun, tidak ada perubahan. So, apa faedahnya ngaji lama-lama? Malah semakin menurun, semakin merosot ke bawah. Kata dia, wa ijhadin nafsi alal amali bimujabihi. Dan bersungguh-sungguh memaksa jiwa untuk beramal atas konsekuensi ilmu. Punya ilmu, paksa diri, saya harus amalkan. Bukan cuma sebagai wawasan, saya berusaha amalkan. Maka seorang kalau belajar, dia niatkan untuk beramal, bukan cuma wawasan. Oh iya benar ya, oh saya tahu kok, ya, tapi cuma tahu dalilnya, tidak diamalkan. Fa innal ilma sajaratun wal amalu thamarah. Kata Khatib Al-Baghdadi bahwasanya ilmu itu adalah pohon dan amal adalah buahnya. Wa laisa yu'addu 'aliman man lam yakun bi ilmihi 'amilan. Bukanlah dianggap sebagai orang berilmu kalau ternyata dia tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian beliau berkata, wal ilmu yuradu lil amal. Kamal amalu yuradu lin najah. Ilmu itu tujuannya adalah untuk diamalkan dan amal itu tujuannya agar menyelamatkan. Fa idza kana al amalu qasiran anil ilmi. Kalau ternyata seorang berilmu saja tidak beramal, kanal ilmu kallan alal alim, maka ilmu tersebut akan menjadi beban bagi pemilik ilmu. Perhatikan sini, ini yang wasiat yang berbahaya. Kanal ilmu kallan alal alim. Kalau kamu hanya berilmu tidak mengamalkan, maka ilmumu akan menjadi bebanmu. Wa na'udzubillahi min ilmin ada kallan. Kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang malah menjadi bumerang. Wa aratha dzullan, justru ilmu tersebut mewariskan kehinaan pada hari kiamat kelak. Wa sara fi raqabati sahibihi ghallan, dan jadilah ilmu tersebut menjadi belenggu pada leher pemilik ilmu tersebut. Oleh karenanya disebut oleh Syatibi dalam kitabnya, dia mengatakan bahwasanya ilmu itu hanya terpuji jika diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan malah menjadi bumerang. Malah menjadi bumerang. Lihatlah Allah mencela orang-orang yang punya ilmu tidak diamalkan. Contohnya Yahudi. Apa kata Allah? Ghairil maghdubi alaihim. Mereka disifati dengan al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena punya ilmu tidak mereka amalkan. Mereka punya ilmu,
mereka tidak amalkan. Di antara ilmu yang tidak mereka amalkan adalah mereka tahu Muhammad SAW adalah seorang nabi, namun mereka tidak mau beriman. Sampai Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Mereka kenal persis Nabi Muhammad, sifat-sifatnya, munculnya kapan, di mana daerah hijrahnya, sahabat-sahabatnya seperti apa, dan mereka sudah cek benar, justru mereka tidak beriman. Makanya Sofiyah menjelaskan ketika Nabi datang berhijrah ke kota Madinah, maka bapaknya dan pamannya, bapaknya itu Huyai bin Akhtab dan pamannya Yasir ngecek, mereka pergi ke Kuba, ngecek. Pagi-pagi masih gelap mereka sudah pergi ke Kuba. Sore-sore mereka balik, terus mereka ngobrol. Kata pamannya, huwa, wahai Huyai bin Akhtab, itu Nabi yang kita tunggu-tunggu. Kata Huyai bin Akhtab, huwa, dialah itu. Sebagaimana dengan sifat-sifatnya. Tapi sudah lemas dia. Maka Yasir berkata, "Fama mauqifuhu minhu?" Bagaimana sikapmu terhadap Nabi tersebut? Kata dia, "Adawatuhu wallahi ma baqaitu." Aku akan terus memusuhinya demi Allah selama aku hidup. Padahal dia tahu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang dinanti-nantikan, namun ilmu tidak dijalankan. Ya. Oleh karenanya demikian juga kata Allah, "Mathalul ladzina," ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang diberikan Alkitab, kamathil himari yahmilu asfar, seperti himar yang memikul buku-buku. Punya himar itu, dia mungkin bawa buku, tapi dia taruh di atas dia. Semakin banyak buku, semakin repot enggak? Semakin beban berat enggak? Berat. Itulah kira-kira orang punya ilmu semakin banyak tidak diamalkan. Seperti himar yang bawa buku yang banyak. Ilmu yang tidak kita amalkan menjadi beban. Maka ini sebagai evaluasi introspeksi bagi diri saya pribadi dan juga ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah anugerahkan kita untuk cinta dengan ilmu. Jangan cuma sampai di situ, lanjutkan. Mulailah kita beramal saleh. Ya. Masing-masing kita yang menyelamatkan cuma amalnya. Amalnya yang menyelamatkan. Terlalu banyak dari bahwasanya amal itu yang menyelamatkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man batta'a bihi amalu lam yusri nasabuhu. Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa menolongnya. Kalau amalnya lambat, maka dia akan lambat meskipun nasabnya tinggi. Maka seorang berusaha beramal saleh. Nanti kita masing-masing ketika di akhirat, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Seorang akan lari dari istrinya, lari dari anaknya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing punya urusan yang merepotkannya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat, seharusnya kalau kita semakin belajar, hijrah kita semakin benar. Kalau hijrah semakin benar, harusnya kita semakin dekat dengan Allah. Kita rasakan solat saya tidak seperti dulu. Alhamdulillah saya ada kemajuan. Saya lebih mengerti bacaannya. Saya lebih khusyuk. Saya lebih senang ke masjid. Saya lebih tepat solat 5 waktu. Maksiat saya semakin jauh. Saya sudah mulai tidak hobi nonton-nonton film. Saya tidak suka lihat wanita terbuka auratnya. Saya risih kalau dengar acara-acara ghibah. Alhamdulillah. Mulai lihat hati kita. Saya mulai tidak ngurusin kesalahan orang. Saya tidak mulai merendahkan orang. Saya mulai tidak sombong. Alhamdulillah. Puji Allah. Berarti ada efek kita belajar agama. Cek masing-masing. Tidak ada yang bisa, orang lain tidak bisa cek kita. Kita cek sendiri. Setelah itu baru kita perbaiki diri kita agar hijrah kita benar dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin jauh dari maksiat.